Seminar hari ini adalah seminar yang memang saya tujukan untuk para pemilik buku saya. Bagi yang sudah baca buku saya mau tanya, apa tujuan saya menulis buku ini? Apa tujuan saya menulis buku ini? Tujuan utama saya menulis buku ini apa? Hampir. Berapa? 10.000 ya? Oke. Siapa yang tadi sebut? Ibu siapa namanya? Oh iya, kasih hadiah dulu. Laptop nanti ya. Motivasi dulu dari mentor saya. Terima kasih. Oke, tujuan seminar hari ini adalah untuk melengkapi para teman-teman yang sudah baca buku saya, tapi kadang-kadang baca kurang terlalu mengerti ya kalau nggak lihat langsung. Jadi saya ingin membuat seminar ini supaya semua makin mengerti dan makin bisa menggunakan internet untuk menghasilkan uang. Judul seminar hari ini saya beri judul adalah Internetku adalah ATM-ku. Kita semua bisa merubah internet menjadi ATM kita. Tapi ATM kadang-kadang nggak ada duitnya. Betul nggak? Sekarang bagaimana membuat ATM kita bisa terisi duit? Itu yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum itu saya ingin kasih lihat satu video dulu. Bagus nggak? Ada yang tahu kenapa saya tunjukkan video ini? Ya betul, karena video ini dikunjungi oleh 5 juta lebih visitor. Kira-kira kenapa video ini dikunjungi begitu banyak orang? Lucu ya? Nah betul. Jadi ini anak umur 3 tahun, anak orang Korea. Dia sangat hafal lagu-lagu Beatles, semua lagunya. Dan mamanya merekam dia nyanyi, terus dia upload ke YouTube. Nah, satu orang lihat lucu, kasih tahu orang lain, kasih tahu orang lain, kasih tahu orang lain. Akhirnya kita bisa lihat jumlahnya waktu saya shoot segini. Sekarang mungkin udah naik lagi. Nah, itulah kekuatan internet. Bayangkan kalau kita punya website dikunjungi oleh orang sebanyak ini. Menarik kan? Nah, untuk memulai sesuatu, kita harus tahu dulu kenapa kita hadir hari ini. Jadi saya pengen tahu kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu hadir pada hari ini. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu hadir pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Karena gratis. Karena gratis. Ada lagi? Mau kaya? Terus? Ingin jadi internet marketer. Ingin jadi internet marketer. Oke. Jadi masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu pasti punya tujuannya sendiri-sendiri. Setelah baca, siapa yang masih bingung? Saya bingung. Masa sih? Kenapa bingung? Belum ada hasil ya? Oke. 100% normal. Normal. Karena dulu waktu saya mulai juga nggak ada hasil. Ya, jadi normal. Jangan anggap diri kita nggak normal. Lalu kalau udah nggak ada hasil gimana? Apa langkah berikutnya? Belajar lagi gimana, Pak? Datang sini ya, oke, bagus. Kalau yang nggak bisa datang sini gimana, Pak? Nah, gimana coba?
Download tim sakti. Oke, tanya teman akrab. Teman akrab Anda siapa? Nah itu dia. Terima kasih. Oke, teman akrab di dalam dunia internet adalah Google. Ya. Mas Google. Jadi kalau ada yang kita kira-kira bingung, misalnya, contoh bingungnya apa? Misalnya, statistik apa, Pak? Oke. 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 Jadi misalnya Bapak cari statistik. Statistik tentang pengguna internet. Gitu maksudnya Pak. Oke. Ya. Jadi ini adalah satu contoh bahwa kalau kita perlu informasi apapun, kita tanya Mas Google ya. Oke, Mas Google adalah teman baik kita. Lalu, kalau misalnya Mas Google nggak ada jawaban, kita harus selalu mencari solusi. Jadi saya mau bapak-bapak, ibu-ibu selalu camkan ini bahwa setiap apapun yang kita lakukan atau pelajari pasti ada masalah. Tapi itu normal. Namun kita harus cari solusinya. Nah, setelah ketemu solusi, siapa yang sudah take action? Siapa yang sudah take action? Dari buku siapa yang sudah take action? Siapa yang angkat tangan? Ayo lihat kata-kata ini. Kemudian agar kita bisa berhasil, kita harus mencamkan dalam diri kita bahwa masa depan kita 100% tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab guru kita, bukan tanggung jawab orang tua kita, bukan tanggung jawab lingkungan kita, bukan tanggung jawab siapapun. Tapi adalah tanggung jawab kita. Nah, sekarang mari kita semua sama-sama baca. Sama-sama baca. Jika saya hanya membaca, saya hanya belajar. Ayo. Jika saya hanya belajar. Oke, terima kasih. Jika saya membaca dan melakukannya, maka saya belajar. Jika saya membaca dan melakukannya, saya belajar dan menghasilkan. Saya harus melakukan apa yang saya pelajari untuk mendapatkan penghasilan dari yang saya baca. Saya harus melakukan apa yang saya pelajari untuk mendapatkan penghasilan dari yang saya baca. Oke. Tolong dicamkan kata-kata ini dengan seksama sehingga meresap. Karena ini adalah kata-kata yang sangat banyak sekali gangguan. Banyak sekali godaan. Yang membuat kita tidak berhasil kadang-kadang adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita selalu mengingat ini, maka mudah-mudahan kita akan selalu bisa menuju kepada apa yang kita mau. Siapa yang ingin lebih kaya hari ini juga? Nggak semua nih kayaknya. Siapa yang ingin lebih kaya hari ini juga? Kayaknya belum semua ya. Oh itu udah kaya. Yang nggak angkat tangan udah kaya, oke. Ide itu muncul, tolong segera dicatat. Karena itu akan membuat bapak-bapak dan ibu-ibu lebih kaya. Kemudian keahlian. Apapun keahlian yang bapak-bapak pelajari di sini, itu akan membuat Anda lebih kaya. Lalu teman atau jaringan, itu juga penting sekali. Ini adalah aset-aset yang bisa membuat kita makin kaya.
waktu. Ya. Kalau kita punya waktu, kita punya uang, kita punya teman, kita punya keahlian, kita punya ide, itulah aset yang bisa membuat kita kaya. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita cuma terpisah 4 sampai 5 langkah ke selebriti, milioner, atau orang terkenal? Misalnya Pak Gunawan. Pak Gunawan cuma terpisah 4 atau 5 orang dari Bill Gates. Gitu, maksudnya itu. Nah, jadi semua dari kita cuma terpisah 4 atau 5 orang dari orang-orang selebriti, orang-orang terkenal, dan milioner. Oleh karena itu, kita harus selalu membangun persahabatan atau membangun teman dimanapun kita berada. Nah, hari ini semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang setidaknya punya ketertarikan di bidang internet. Ya kan? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah saling kenal? Belum ya? Oke. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk saling kenalan agar kita bisa makin kaya. Persen bertanggung jawab terhadap masa depan Anda. Di ruangan ini ada orang-orang hebat. Ada internet marketer yang sudah menghasilkan banyak uang di ruangan ini. Silakan berkenalan kepada orang tersebut. Oke, 2 menit lagi. Oke, 30 detik lagi. 30 detik lagi. Oke, selesai. Silakan kembali ke tempatnya. Gratis, mendesain website tersebut sehingga menjadi mesin ATM dan mempersiapkan kartu ATM-nya. Untuk bisa membuat website gratis, kita harus ada persiapan juga. Dan untuk bisa membuat website tersebut menghasilkan uang, maka kita juga harus ada persiapan. Inilah persiapan yang harus dimiliki. Saya meminta bapak-bapak, ibu-ibu kalau belum punya email Gmail, daftar email Gmail. Kalau belum punya, daftar email Gmail. Setelah daftar, baru kita mulai membuat website gratis dengan menggunakan Blogger. Supaya kita bisa terima uang, maka kita harus punya mekanisme penerimaan uang, yaitu PayPal atau rekening bank. Karena kalau kita mau bisnis online nggak punya rekening bank, repot. Ketemunya harus, bayarnya harus ketemu orangnya, repot. Mendingan bisnis buka toko. Ya. Jadi yang belum punya PayPal siapa? Oh, banyak ya? Belum di-approve ya? Alamatnya yang benar. Duit. Kalau belum punya ya susah. Oke. Nah, untuk memudahkan proses belajar kita, kita kan taunya bisnis offline. Untuk bisa lebih memahami, saya ambil beberapa contoh dari bisnis offline ke online. Jadi kalau saya bicara soal website atau blog,
bapak-bapak, ibu-ibu harus berpikir bahwa oh ini adalah toko, kios atau ruko. Jangan pusing. Jadi blog atau website itu adalah kios atau ruko. Terus kalau title itu adalah nama toko. Email itu adalah kotak surat. URL atau domain itu adalah alamat toko. Sescopy itu adalah salesman atau SPG. PayPal itu adalah laci uang atau rekening. Opt-in adalah buku tamu. Jadi agar kita bisa menghasilkan uang, maka toko kita harus punya komponen ini. Maka website kita atau toko online kita juga harus punya komponen ini. Itu tahap awalnya. Yang tadi kurang Pak, belum. Oh belum? Oke. Siapa yang mau download? Saya kasih downloadnya. Oke. Kalau gitu nanti pada akhir saya kasih tahu di mana downloadnya. Kemudian setelah kita tahu cara bikin toko yang bisa menghasilkan uang, kita harus tahu market mana yang menguntungkan. Itu adalah pola pikir logisnya begitu. Kalau kita masuk ke pasar yang tidak menguntungkan, maka kita setengah mati. Misalnya kita mau jual tungku. Tungku itu pasarnya besar nggak? Tungku batu bara, misalnya, besar nggak pasarnya? Besar, oke. Kalau kita mau menjual pisang goreng, besar nggak pasarnya? Mana lebih besar, pisang goreng atau tungku? Pisang goreng, oke. Nah, di bisnis online, di toko online ada beberapa market yang sangat-sangat menarik untuk kita masuki. Ini adalah patokannya. Pasar-pasar yang menghasilkan uang atau menghemat uang itu paling banyak dicari orang online. Jadi kalau orang search di Google, hemat BBM, itu banyak pasarnya. Orang mencari bagaimana meningkatkan imbal hasil dari satu investasi. Itu juga banyak. Oh sorry. Kita itu akan mau mulainya itu agak berat gitu loh. Kalau kita suka main bola, kita mulai sesuatu dari main bola dulu. Ya kan? Kita kalau mulai dari sana, maka kita akan lebih ibaratnya punya bensinnya untuk sampai berhasil. Kebanyakan orang itu layu di tengah jalan. Karena mulai dari sesuatu yang terlalu sulit atau tidak disukai. Jadi saya minta bapak-bapak, ibu-ibu mulai dari sesuatu yang disukai. Setelah bapak-bapak pilih apa yang bapak-bapak, ibu sukai, baru kita mulai melakukan desain dan posting. Desain artinya toko kita mulai bikin depannya. Lalu posting kita mulai taruh barang dagangannya. Jadi ini yang akan saya kasih contoh sekarang. Sebelumnya siapa yang sudah coba bikin blog? Blogger. Oke, jadi kalau mau bikin blog atau bikin website atau bikin toko, kita masuk ke www.blogger.com dulu. Ya. Setelah kita masuk ke www.blogger.com, kita login dengan menggunakan user email kita. Jadi pertama kita bikin email dulu. Saya asumsikan bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya email di Gmail. Pertama kita ciptakan account.
lalu kita buat nama blog, lalu kita pilih pola acu. Saya akan pandu. Jadi masukkan email yang sudah dibuat, email yang tadi. Ketik 2 kali. Kemudian masukkan passwordnya. Password harus panjangnya setidaknya harus 8 karakter. Ya. Kita masukkan passwordnya. Dua kali. Kemudian nama apa yang kita mau muncul di blog kita. Jadi misalnya kita mau bikin blog tentang kesehatan. Kita harus isi, ini ikuti aja. No boss. Jangan lupa di tik ini. Setelah itu klik lanjutkan. Ini agak ngaco ini. Setelah itu kita tulis title dari blog kita. Title itu adalah nama toko kita. Misalnya nama toko kita adalah URL tadi apa? Alamat, ya betul. URL kita isi alamat yang kita mau. Sebaiknya URL kita isi berdasarkan kata kunci dari produk yang ingin kita pasarkan. Jadi misalnya kita pasarkan tentang kesehatan, mungkin kita tulis URL-nya adalah misalnya kita buatnya sehat tanpa obat. Kita cek dulu. Ini kan gratis, jadi kita cek apakah sudah ada orang lain yang pakai. Wah, udah ada ya. Kalau sehat pakai obat ya, tanpa obatan misalnya. Ada. Nah, sehat tanpa obatan. Kita isi lagi. RMJL. Kita continue lagi. Kemudian setelah kita tulis nama toko kita, kita pilih alamat toko kita. Sekarang kita pilih tampilan dari toko kita.
Mau yang mana? Yang mana yang bagus? Putih. Ini. Hijau. Jadi nanti terserah pilih sendiri ya. Masing-masing kan sukanya beda. Nah, tulisannya bahwa blog kita telah selesai dibuat. Jadi toko kita sudah selesai dibuat. Kalau toko sudah selesai, toko itu udah bisa terima uang belum? Kenapa belum? Masih kosong ya, belum ada barang dagangan ya? Oke. Jadi kita mulai blogging. Nah, tadi Pak, blog udah tahu Pak ya? Siapa tadi? Ngerti Pak ya blog ya? Blog adalah toko. Oke. Lihat, tadi kita tulis info sehat tanpa obat. Nah, sekarang kita coba lihat toko kita. Kita coba lihat toko kita. Info sehat tanpa obat. Di sini sehat tanpa obatan. Enggak kelihatan. Mestinya sehat tanpa obatan. Ya, sini masih kosong. Semuanya masih kosong. Berarti kalau toko masih kosong, tinggal kita taruh apa supaya menghasilkan uang? Taruh barang yang laku dijual. Ya. Kita tinggal meletakkan barang. Kita tinggal meletakkan barang. Bagaimana cara mencari barang dagangan? Bagaimana cara mencari barang dagangan? Salah satu afiliasi. Terus? AdSense. AdSense itu apa ya? Hah? Iklan. AdSense itu iklan. Oke. Kemudian apa lagi? Barang sendiri. Oke. Nah, jadi barang dagangan yang bisa kita taruh di toko kita adalah terserah kita. Bisa barang orang lain, bisa AdSense atau iklan, atau barang sendiri. Ya. Sekarang kita coba cari barang orang lain. Yang mana? Widget nanti. Belum sampai. Sabar. Oke. Sehat. Kemungkinan besar juga bukan. Kita lihat satu persatu. Juga bukan. Waduh, kemungkinan ya ini ya, kemungkinan ya. Oke. Terbukti lagi. Nah, kita udah lihat halaman 1 tadi, kita udah lihat kira-kira ada 1, kita lihat lagi halaman 2. Kita cari lagi dagangannya. Kira-kira ada nggak? Kalau kita mau jual barang orang lain sama seperti offline, kita juga cari suppliernya siapa. Cuma bedanya kalau online lebih mudah karena semua kita lakukan di komputer. Ya, gitu caranya. Kalau affiliate nggak ketemu, kita ganti menjadi reseller misalnya. Nah, ini ada klub meditasi. Solusi cerdas meditasi dan dapat penghasilan. Kemungkinan ini ya menghasilkan uang ya.
kemungkinan ini barang yang bisa kita jual. Kita cari barang dagangan, tinggal kita taruh di toko kita. Sekarang yang penting adalah belajar cara meletakkan barang dagangan di toko kita. Betul tidak? Oke. Kita kembali ke toko kita yang tadi, yang barusan kita buat. Ini adalah toko kita. Kita kalau mau jual sebagai blog, kalau kita punya website atau punya blog, kalau kita mau jual barang orang lain, yang paling mudah kita lakukan adalah kita mereview barang tersebut. Untuk mereview nggak mesti kita beli, tapi kalau mau beli nggak apa-apa. Tapi kita lakukan tekniknya adalah seperti mereview. Kita seolah-olah membahas apakah barang itu bagus atau tidak bagus. Dalam bisnis online, orang masuk ke internet itu tujuannya adalah mencari informasi. Pada saat mereka ketik sesuatu, artinya mereka sudah punya kebutuhan. Begitu mereka sudah punya kebutuhan, biasa orang yang sudah punya kebutuhan, mereka itu pengen tahu apakah keputusan mereka untuk mencari barang tersebut benar atau salah. Biasanya begitu. Kalau kita buat website atau buat blog yang isinya adalah mereview, dan dia membaca sesuatu yang mengena di hatinya, maka pada saat itu juga orang itu akan beli. Biasanya itu yang terjadi. Jadi kita kalau membuat blog atau website, lakukanlah metode mereview. Jangan metode jualan. Karena begitu kita tulis sesuatu yang menjual, orang langsung ngeblok. Karena semua orang nggak suka iklan. Tapi kalau kita mereview, membandingkan antara produk A atau produk B, maka kemungkinan besar orang itu buat keputusan saat dia lihat review kita. Orang datang ke website kita karena dia merasa bahwa informasi di website kita berguna, dia akan beli di situ juga. Jadi kita lakukan metode review. Jadi misalnya info sehat tanpa obat. Kita judulnya misalnya salah satu judul posting kita, benarkah tanpa obat bisa menyembuhkan darah tinggi? Ada kan ya? Nah, jadi kita jelaskan. Dasarnya adalah apa. Terus menurut Anda bahwa sebenarnya itu memungkinkan asal dilakukan dengan apa. Nah, terus nanti di bawahnya Bapak, Ibu-ibu bagus. Nah, taruh referensi itu di bawah. Nah, jadi misalnya setelah bapak-bapak ibu-ibu ketik gitu ya, ketik, klik tombol ini. Ya, jadi kita klik tombol ini, kita taruh URL-nya. URL itu adalah alamat tempat barang itu berada. Jadi kalau kita misalnya ambil dari toko ABC, kita taruh tokoabc.com. Terus kita letakkan link kita, affiliate link kita, reseller kita, ID kita. Jadi misalnya nama kita adalah Joko dari website toko ABC. Jadi bisa kita mendaftar di sana dulu. Lalu di sana kita nanti membayar atau enggak tergantung dari websitenya. Ada yang bayar dulu baru bisa dapat, ada yang enggak, baru kita taruh linknya. Maka di sini terlihat referensi sudah berwarna biru. Kita misalnya buat lagi link kedua.
Kalau kita sudah buat link tersebut, kita lakukan publish post. Kita publish post. Kita lihat toko kita. Ke toko kita sudah terlihat. Ya, lihat. Ini ada referensi 1, referensi 2. Disinilah tempat kita menghasilkan uang. Jadi ini adalah isinya adalah review. Ya, harus berisi review kalau mau menghasilkan uang dengan menggunakan blog. Kira-kira bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Gampang? Gampang kan ya? Oke. Jadi nanti kalau habis mereka bahas, artinya pelanggan tersebut sudah kita referensikan ke sana. Setelah dia sampai di sana, maka tergantung dari website pemilik barang itu. Apakah website pemilik barang itu jago menjual? Nah, jadi kalau kita pilih barang, pilihlah barang-barang yang websitenya ahli menjual. Websitenya yang ahli menjual. Websitenya ahli menjual itu istilahnya adalah sales copy. Tulisannya itu harus yang bisa membuat orang merasa kalau nggak beli rugi loh. Ya. Caranya gimana? Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu itu kalau kita memang suka topik itu. Kalau kita suka topik itu, kita kunjungi website itu, pada saat kita baca, kita sendiri kan memang suka. Pada saat kita baca, kita akan tahu produk ini kira-kira menarik untuk dibeli atau enggak. Makanya saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu mulai dari sesuatu yang bapak-bapak dan ibu-ibu sukai dulu. Setelah kita latihan cukup, kita mulai masuk ke pasar yang kita tidak mesti sesuatu yang kita sukai. Mula-mula harus mulai dari sesuatu yang kita sukai dulu. Oleh karena itu, sekarang cara meletakkan barang dagangan sudah tahu. Sekarang yang penting barang dagangan itu bisa nggak memaksa orang mengeluarkan dompetnya untuk bayar Anda. Ya. Mau lihat salah satu contoh barang dagangan yang laku? Mau ya? Oke. Ada yang lewat? Siapa yang sudah pernah lihat website tadi? Sudah ya? Yang baru pertama kali lihat? Oke. Nah,
website ini adalah website yang menghasilkan uang. Konversinya adalah sekitar 4 sampai 5%. Artinya 100 orang yang mendarat di website ini, 4 pasti beli. Dalam dunia online, biasanya konversi itu kalau rata-rata itu 0,5%. Biasanya konversi 0,5%. Dari 100, dari 200 satu yang beli, ya. Dari 200 satu yang beli. Biasanya konversi website dianggap average, dianggap rata-rata. Kalau 1% dianggap sudah lumayan bagus. Jadi kita kalau mau jual barang, kita pilih barang yang SPG-nya jago, ya. SPG-nya ahli menjual, makanya kita nggak buang-buang waktu. Ini adalah salah satu produk dari teman saya, Habibi Afsyad. Mau berkenalan dengan dia? Mau? Beri tepuk tangan dong kepada Habibi. Beri tepuk tangan dong. Halo, selamat siang semuanya. Ya, bisa Bibi ceritakan sedikit tentang produk kamu? Oke, sebenarnya ini produk yang sudah saya geluti 1 tahun yang lalu. Waktu itu saya memang mencoba untuk menjadi affiliate di Amazon di Amerika. Affiliate itu apa ya? Affiliate itu seperti maklar kalau di Indonesia. Seperti ya, jadi menjual produk orang lain, lalu kita mendapatkan komisi dari penjualannya. Kamu affiliate dari Amazon.com. Amazon. Amazon di mana itu? Di Amerika. Di Amerika ya? Iya. Lalu kemudian dari situ saya mulai mencoba untuk menjual dan termasuk berhasil. Lalu saya menjualkan di e-book saya dan saya luncurkan untuk orang Indonesia. Khusus untuk orang Indonesia? Iya. Mesti bisa bahasa Inggris nggak? Enggak, ya bahasa Indonesia dasar aja. Dasar aja? Yes, no doang cukup nggak? Cukup ya, yes, no doang ya? Susah nggak yes, no? Sama satu lagi sign in, sign out. Sign in, sign out harus bisa ya? Oke. Jadi kalau mau berhasil dapat cek kayak Habibi, cukup bisa tahu yes, no, sama sign in, sign out. Terus apa lagi? Sama oke. Klik oke ya? Cancel ya? Oke. Terus kira-kira ada nggak resep kamu buat teman-teman di sini? Kan di sini semuanya mau merubah internet menjadi ATM. Bisa ya. Seperti kalau untuk produk di Indonesia sebenarnya kita masih lebih enak karena bahasanya Indonesia dan kita tahu apa yang diminati orang Indonesia sendiri gitu. Kalau untuk luar negeri ya seperti affiliate tadi itu kita memilih produk-produk yang best seller supaya kita mudah untuk menjualnya. Jadi kuncinya kita pilih produk yang laku. Iya, dan satu lagi pilih perusahaan yang udah bonafide seperti Amazon itu sudah terkenal. Jadi kita mudah, tidak perlu memberitahu kepada orang kalau Amazon itu mereka sudah tahu tentang Amazon. Oke, jadi kenapa kita harus pilih produk yang dari perusahaan terkenal? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus pilih produk dari perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal? Dipercaya ya? Oke, jadi dalam dunia internet ini banyak sekali ketidakpercayaan, banyak sekali orang yang merasa curiga. Oleh karena itu, kalau kita bikin website, kita harus bikin website yang orang begitu datang merasa bisa dipercaya. Itu kuncinya. Kalau orang percaya sama website kita, baru dia berani bayar.
Berapapun nilainya, baru orang berani bayar. Kalau website kita itu kayaknya nggak bonafit gitu loh. Jadi orang nggak berani bayar. Orang sebenarnya mau beli barang itu, tapi akhirnya dia cari website lain. Ya, kuncinya itu. Terus apa lagi ya, Bibi? Dan kalau untuk produk Indonesia ya, itu jangan lupa memberikan testimoni dari orang-orang yang sudah duluan, yang sudah sukses lebih dulu supaya mereka percaya. Oke. Baik. Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Nah, seperti Pak Suwandi telah katakan, kalau saya sih kebetulan saya lagi riset tentang internet. Jadi dari hasil saya tuh usually itu informasi-informasi yang ada di internet itu sekarang blogger semuanya kita memudahkan untuk menulis informasi. Tapi saya tahu dari mana karena informasi ini bisa dipercaya, mana yang enggak. Soal testimoni, saya pernah melihat orang lain ini cuma kutip ya, tidak begitu jujur legal. Dia membayar orang-orang lain untuk isi testimoni mereka, sehingga belum lagi cybercrime saat ini juga sangat-sangat tinggi ya. Orang juga mulai pintar gimana sih saya bisa melakukan hal-hal tertentu, trik tertentu untuk pengguna internet itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan karena banyak sekali misleading information di internet. Oke, terima kasih pertanyaannya. Habibi mau jawab? Oke, untuk testimoni, mungkin kalau untuk testimoni itu sebaiknya gunakan orang-orang yang sudah terkenal itu. Jadi tanpa kita bayar pun kita baik dengan orang itu, dengan orang yang bersangkutan. Ketika kita minta testimoni, dia pasti akan senang memberikan, dan kita tahu kalau Pak Suwandi nggak mungkin bohong kan untuk memberikan. Terima kasih Habibi. Ya, jadi gimana Pak? Mau tanya sebentar. Jadi yang maksud pertanyaan Bapak tadi kan testimoni bisa bayar orang gitu kan? Nah, betul. Betul. Nah, memang banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Bukan cuma di online, di offline juga banyak. Jadi mungkin masalahnya bukan di bisnis online-nya. Bisnis online tetap berpeluang besar, tapi tetap masih ada orang-orang oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Nah, itu adalah tugas kita. Tugas kita sebagai pemilik website atau pemilik barang mencari produk yang memang punya kredibilitas dan memang punya nama. Kan kita yang mau dagang. Kita jangan cari importir yang hari ini jual barang, besok ganti nama lagi. Hari ini testimoninya banyak sekali, tapi besok ganti bendera. Kita sendiri yang harus cari barang yang memang bagus untuk kita taruh di website kita. Ya kan? Kita berusaha memberikan nilai tambah di website kita, sehingga orang-orang akhirnya nanti ke website kita dia percaya. Kalau mau beli sesuatu datang aja ke Info Sehat Tanpa Obatan. Karena produk-produk yang diomongin di sana pasti yang bagus-bagus. Bukan produk yang cuma cari untung doang. Ya kan? Kan ada toko-toko. Toko-toko itu letaknya di ujung, di pojok, tapi rame. Kenapa? Karena orang merasa kalau ke toko itu barangnya selalu asli. Ada orang tokonya bagus, pelangnya iklan di mana-mana, masuk TV. Tapi tidak seramai toko yang itu. Nah, kuncinya dari bisnis online ini adalah kita mencari barang-barang yang memang kredibel. Kita barang-barang yang dipercaya orang. Kita buat website kita itu seperti di tengah-tengah kebohongan, di tengah-tengah kecurigaan yang begitu banyak. Mulailah bangun website kita sehingga orang percaya sama website kita. Nah, untuk membangun kepercayaan itu bertahap. Nggak bisa, Pak siapa? Pak Wijaya. Pak Wijaya lu percaya gue dong. Nggak bisa kan? Mungkin kita udah kenal 1 tahun, belum tentu Pak Wijaya percaya saya. Iya kan? Karena kepercayaan itu perlu waktu. Oleh karena itu mulai sekarang, mulai kita bangun website yang benar-benar untuk kita bangun kepercayaan. Amazon bisa sebesar sekarang namanya juga perlu waktu. Nah, tadi Habibi bilang kita jual barang di Amazon. Kenapa? Karena kita leverage nama Amazon yang sudah begitu lama. Kita jual barang-barang yang dari Amazon. Orang otomatis akan melihat website kita. Oh, ini dia jualnya barang-barang yang memang dari yang terkenal. Jangan jualnya barang-barang yang nggak punya nama gitu.
pelan-pelan orang akan mulai percaya. Kalau orang udah mulai percaya, mereka akan mulai datang terus, lihat terus. Biasanya begitu. Nggak mungkin kalau kita jual sesuatu yang benar, orang yang datang itu tidak merasakan ketulusan hati kita, nggak mungkin. Orang-orang, semua orang internet itu ngerti mana yang bagus, mana yang nggak bagus, ngerti. Ya, tapi perlu waktu untuk kita bangun. Oke, Bibi. Oke. Ada lagi ya, Bibi? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih kepada Habibi, beri tepuk tangan untuk Habibi. Kita di Indonesia juga bisa menjual barang-barang di Amerika. Kita bisa menjual barang-barang di UK, di Jepang, di Cina, dimanapun, asal kita tahu caranya. Caranya sudah tahu belum? Tadi seperempat ya? Oke. Tadi kan udah lihat cara bikin toko. Habis bikin toko, cara taruh link. Ya kan? Nah, untuk bisa menaruh link dari barang-barang di Amazon, harus daftar dulu di Amazon. Cara daftarnya ada di buku saya. Ya kan? Nah, sekarang ini yang paling penting, setelah toko kita jadi, setelah kita taruh barang yang bisa dibeli orang dan laku, toko jadi, barangnya laku, udah dapat duit belum? Gimana supaya dapat duit? Traffic, pembayaran, pengunjung, apa lagi? Ada yang beli. Kalau barangnya laku gitu Pak, barangnya laku, kita taruh di toko kita, kemungkinan beli tinggi ya. Tapi kalau nggak ada yang datang, ya, jadi yang penting adalah traffic.